semuanya, selamat datang di Kopi, kumpulan orang-orang pencari informasi. Semoga sobat Kopi yang nonton video ini dalam keadaan baik ya. Oh iya, sebelum lanjut, boleh kali ya kita kenalan dulu sama semua telan kopi yuk. Yuk kita kenalan dulu. Di video ini kami akan menjelaskan proyek akhir dari mata kuliah Artificial Intelligence and Data Analytics. Topik yang kami ambil adalah prediksi penjualan dari e-commerce menggunakan AI. Jadi gini, kalau kita ngomongin e-commerce, penjualan tuh suka nggak bisa ditebak kan? Hari ini laris banget, nah besoknya sepi. Kadang stok numpuk banyak kayak gunung tuh. Kadang malah kehabisan pas lagi banyak yang cari. Nah, kalau bermasalah itu, kita kepikiran buat pakai AI buat bantu nebak atau memprediksi penjualan. Kenapa? Karena AI, khususnya model kayak XGBoost dan Random Forest itu jago banget buat baca-baca pola yang gak kelihatan sama mata manusia. Apalagi penelitian sebelumnya juga nunjukin kalau XGBoost itu akurat buat data penjualan yang naik turun. Intinya, kami ingin menunjukkan bagaimana AI benar-benar bisa bantu bisnis online biar nggak salah langkah dalam mengambil keputusan, mulai dari keputusan untuk mengatur stok, menentukan harga, ataupun merancang strategi promosi. Dengan prediksi yang akurat, perusahaan bisa bekerja lebih efisien. Jadi nggak perlu tuh menebak-nebak lagi. Sobat Kopi mau tahu nggak nih gimana cara memprediksi penjualan dengan metode AI ini? Tenang aja, kita bakal bahas semuanya dengan santai kayak teman ngobrol biasa. Sebelum masuk ke teknis, kita mau cerita dulu nih metode apa yang kita pilih dan kenapa sih kita harus pilih metode itu. Kami nyari referensi dan kami ketemu dua artikel yang menurut kami keren dan relevan banget. Yang pertama, artikel dari Gustiandi, Aradela, dan Sulastri tahun 2025 tentang prediksi penjualan pakai XGBoost, di mana artikel ini menjelaskan penggunaan XGBoost yang bisa memprediksi penjualan dengan nilai akurasi sangat tinggi, hampir sempurna. Hal ini bikin kami yakin bahwa XGBoost cocok banget buat data yang naik turun seperti penjualan e-commerce. Yang kedua, artikel pendukung dari Effendi, Serwido, dan Dain tahun 2024 tentang Random Forest untuk prediksi penjualan dan stok. Metode ini mempunyai akurasi 85% dan bisa bantu perusahaan menghindari kelebihan dan kekurangan stok. Dari dua artikel ini, kami yakin XGBoost dan Random Forest adalah pilihan yang tepat buat proyek kami. Kedua artikel ini juga mendukung pemilihan metode AI pada proyek kami karena menunjukkan efektivitas AI dan dalam memprediksi penjualan dan membantu pengambilan keputusan manajerial. Dataset yang kami pakai adalah data trend.csv dari Kaggle yang berisi 18.483 baris dan 10 kolom. Kalau teman-teman kebayang, data ini tuh kayak catatan toko online, setiap transaksi ada datanya. Dari situ kita bisa lihat pola dan memprediksi apa yang bakal terjadi selanjutnya. Jadi data ini cocok banget buat dipakai mempelajari pola dan membuat prediksi penjualan. Supaya lebih jelas, teman-teman lihat grafik pada penjualan ini. Terlihat bahwa ada fluktuasi yang cukup signifikan dan inilah alasan kenapa algoritma seperti XGBoost cocok untuk menangani data seperti ini. Gimana sih cara kita bikin prediksi? Jadi kita menggunakan dua model. Yang pertama ada XGBoost, di mana model ini bisa belajar dengan sangat cepat dari data dan juga akurasinya sangat tinggi, sehingga cocok untuk data yang kompleks. Yang kedua ada Random Forest. Ini adalah model yang stabil dan biasanya dipakai untuk model pembanding yang kuat. Alasannya karena mampu menangani banyak variabel dan juga performanya stabil pada dataset yang besar. Kenapa dua? Karena biar nggak kejebak di satu model aja. Kalau salah satu performanya jelek, masih ada cadangan, sehingga kami bisa melihat mana model yang pas buat kasus ini. Supaya model bisa berjalan dengan lancar, kami perlu melakukan beberapa langkah. Di langkah yang pertama, ada pre-processing data, di mana pada tahap ini data dibersihkan terlebih dahulu karena data yang kotor merupakan musuh besar dari machine learning.
Di dalam pre-processing data terdapat 3 tahapan. Di tahapan pertama ada pengecekan terhadap missing value, di mana dataset diperiksa apakah terdapat nilai yang kosong atau tidak ada sehingga dapat mengganggu permodelan itu sendiri. Dari data kami, yaitu data train.csv, terdapat sebanyak 464 nilai yang kosong pada kolom sales quantity. Di tahap kedua ada pembersihan data atau data cleaning, di mana terdiri dari 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu mengubah data date menjadi data type. Pada tahap yang kedua ada pembersihan data atau data cleaning, di mana dalam data cleaning terdapat 5 langkah. Yang pertama ada mengubah kolom date menjadi data type. Yang kedua, menggunakan imputasi pada kolom yang terdapat missing value dengan menggunakan nilai median atau formiat. Yang ketiga, ada menghapus duplikasi supaya tidak ada data ganda. Yang keempat, standarisasi pada teks kolom kategori untuk menyelaraskan format penulisan. Dan yang terakhir, setelah pembersihan data didapat, baru kami akan mendapatkan data baru yang kami beri nama trend_cleaned.csv. Di tahap pre-processing data yang ketiga ada transformasi data, di mana terdapat variabel yang diubah sesuai dengan kebutuhan. Variabel X menunjukkan fitur numerik dan variabel Y. Di tahap yang terakhir ada transformasi data, di mana variabel disesuaikan dengan kebutuhan. X sebagai fitur numerik dan Y sebagai target penjualan. Di langkah yang kedua, kita perlu membagi data menjadi data training dan juga data testing, di mana untuk kasus ini kita membagi 70% untuk data training dan 30% untuk data testing, di mana yang apabila disintesiskan dengan data yang kami punya sebanyak 12.938 data digunakan sebagai data latih atau data train dan 5.545 data digunakan untuk data uji atau data tes. Di langkah yang ketiga ada pembentukan model, di mana kami latih model SGBOS regression. Tujuannya untuk memprediksi nilai penjualan secara non-linear, dan juga kami tidak lupa melatih model random forest dengan tujuan untuk melihat performanya. Dan di langkah yang terakhir ada evaluasi. Dalam evaluasi kali ini kami menggunakan 3 matriks. Matriks yang pertama ada R quadrat score untuk melihat seberapa baik model menjelaskan variasi data. Ada yang kedua RMSE untuk mengetahui kesalahan rata-rata berbasis kuadrat, dan yang terakhir ada nilai MAE untuk melihat kesalahan absolut rata-rata. Dari hasil uji yang kami lakukan, terdapat hasil evaluasi SGBOS regression, nilai R quadrat score sebesar 0,943, nilai RMSE sebesar 584,08, dan nilai MAE sebesar 293,49. Sedangkan untuk hasil evaluasi dari model random forest, nilai R quadrat score sebesar 0,919, nilai RMSE sebesar 694,31, dan yang terakhir nilai MAE sebesar 312,77. Dari hasil perbandingan kedua model tersebut, terlihat bahwasannya nilai error pada XGBOS regression itu lebih rendah dibandingkan random forest, yang artinya performa dari model XGBOS regression lebih baik, sehingga cocok digunakan untuk prediksi lanjutan. Sebagaimana hasil grafik yang membandingkan hasil prediksi dengan data aktual seperti berikut. Sebelumnya perlu diketahui bahwasannya semakin dekat garis prediksi dengan garis aktual, maka semakin akurat pula modelnya. Bisa dilihat dari grafik bahwasannya model XGBOS regression memiliki hasil yang lebih mendekati dengan kenyataan. Pada kasus kali ini, model XGBOS regression memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, model XGBOS regression lebih stabil dan juga lebih akurat. Yang kedua, nilai errornya cukup rendah sehingga model dapat dipakai sebagai dasar pembuatan sebuah prediksi penjualan tiap periode. Dan yang terakhir, bahwasannya XGBOS mampu menjelaskan seberapa besar variasi data terhadap data historis. Jadi, apa aja sih manfaat sistem prediksi ini? Nah, yang pertama, prediksi penjualan bisa bantu perusahaan ngatur stok lebih efektif. Dan yang kedua, strategi harga bisa dibuat lebih tepat karena tahu produk mana yang permintaannya naik turun. Lalu yang ketiga, diskon promosi bisa diarahkan ke produk yang membutuhkan dorongan. Lalu yang terakhir, itu hasil prediksi bisa proses pengambilan keputusan lebih akurat karena berbasis data.